Nggak usah sakit-sakit hati, keles-keles sedikit macam kusut-kusut bulu ayam lah Pak, sudah kusut beres balik. Itulah kusut-kusut bulu ayam kata orang tuh Bu. Karena itu akan menguntungkan diri kita sendiri Pak, apabila kita menjadi orang yang pemaaf. Sehat badan, pikiran tenang, dimaki orang jadi renungan bagi kita. Ya betul kata dia, aku harus berubah nih. Nah itu ya Bu ya, pemicu kesehatan. Nah kalau misalnya kita ini Pak tidak pendendam, kita pemaaf, tidur kita pasti enak. Itu udah jelas tuh Pak. Kalau orang tidak pendendam Bu, dia tidur tenang Pak, baru terlepak baru tidur dia Bu. Kadang sakit hati kita dibuatnya. Diajak ngomong hilang langsung Pak. Nah, tahu hilang itu paling nikmat loh Pak, hidup orang macam itu, dia tidak ada masalah Bu. Jadi kalau kita tidur bisa seperti itu, keluar langsung 3 hormon, melatonin, setakolamin, agrinin, paropisin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu mengawali dengan ucapan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan Bapak Ibu kekuatan iman hingga sampai di hari ke-21 ini tidak ada rasa berat untuk melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit dimudahkan rezekinya oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang saya muliakan, di Amerika Bapak Ibu, umur orang yang panjang itu adalah imigran Itali Pak. Imigran Itali di Amerika itu rata-rata umurnya panjang-panjang. Salah satunya mereka melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu silaturahim. Padahal gaya hidup mereka buruk Pak, peminum alkohol, tetapi mereka panjang-panjang umurnya. Itu yang dikatakan Rasulullah, orang bersilaturahmi itu panjang umur, murah rezeki. Sementara itu sebetulnya adalah ajaran Islam Pak. Nah orang Islam itulah pendendam, pemasuk hati, payah Bu memaafkan kesalahan orang itu. Itu yang menyebabkan pendek-pendek umur orang Islam ini Bu. Dia sholat dan rajin. Ini kan syarat orang bertakwa itu kan Bu, yang pertama dulu banyak-banyak minta ampun kepada Allah, introspeksi diri dia. Kemudian dia rajin bersedekah. Yang ketiga itu wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas, kendalikan marah, maafkan kesalahan orang. Sementara orang kita ini itu yang paling berat tuh Bu. Siapa yang naik jadi pemimpin, yang lama dibuangnya semua, dendam Pak. Nanti naik lagi yang baru, buang lagi yang lama. Jadi ini yang menyebabkan banyak serangan jantung tuh Pak, memperpendek umur ini. Tengok preman ngumpul Bu, sehat-sehat badannya Bu, walaupun udah tua-tua Pak ya, karena dia ngumpul tiap hari Pak. Orang-orang di kampung-kampung kan ada warung tempat mereka ngumpul. Ini terlepas dari benar atau tidaknya kumpul-kumpul mereka itu ya Pak ya. Tapi ternyata terbukti apa yang disampaikan Rasulullah itu benar Bu, bahwa orang yang sering bersilaturahmi panjang umur, murah rezeki. Kalau kita suka duduk sendiri-sendiri, ini kadang kebanyakan Pak, orang kalau udah taat ibadah itu suka menyendiri dia Pak.
Kalau suka menyendiri itu jin yang masuk nanti Pak. Kalau sempat ustad-ustad kerasukan jin payah merukiahnya Pak. Karena jin yang masuk pandailah ngaji Pak. Itu payah itu. Bukan tidak pernah ada Bu. Dia suka sendiri, ngaji sendiri, jamaah ramai habis maghrib duduk sendiri, tidak mau gabung-gabung Pak. Nah, kerasukan Bu, payah orang merukiahnya. Dibaca kursi pandailah jin tuh baca kursi lagi Pak. Dibetulkannya orang tuh membacanya. Jadi inilah dahsyatnya Bu, bahwa amalan-amalan yang disampaikan Allah melalui lisan Rasulullah itu ringan atau berat, suka atau tidak suka, amalkan aja lah Pak. Pasti baik bagi kita. Kita ini kan sering adik-beradik berkelahi. Kita rajin sholat nih Pak, sedekah rajin. Tapi adik-beradik rusak, sama masyarakat rusak. Kadang pendapat tidak diterima, pindah masjid dia Pak. Nah, ngapa Bapak pindah masjid Pak? Tidak terima pendapat saya, kan nampak keras hati namanya itu Pak. Itu karena tidak terjadi di sini, makanya saya sampaikan. Kalau terjadi itu segan lah saya sampaikannya Pak. Karena itu tidak ada, makanya berani saya ngomong. Contoh nih Bu ya, ini riwayat dari Imam Abu Lais. Waktu itu kami sedang duduk bersama Rasulullah di padang Arafah. Rasulullah berkata, jangan ada yang duduk bersamaku orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tidak boleh Rasulullah duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba dari belakang Rasulullah berdiri seseorang, langsung dia keluar. Berlari-lari dia keluar tuh. Tidak lama setelah itu balik. Duduk dia balik sama Rasulullah Pak. Apa kata Rasulullah? Kenapa kau keluar? Orang tidak ada keluar, kau sendiri keluar. Ketika kau melarang orang yang memutuskan silaturahim duduk bersamamu ya Rasulullah, aku sedang ada masalah sama bibiku. Aku pergi ke rumahnya, aku katakan Rasulullah melarang orang yang memutus silaturahim duduk bersamanya. Jadi aku datang ke sini ingin minta maaf. Bibi aku pun terkejut ya Rasulullah. Langsung dia memohon ampun kepada Allah untuknya dan untuk diriku. Jadi kami sudah berdamai, makanya aku kembali lagi ke sini untuk duduk. Memangnya kenapa ya Rasulullah? Karena rahmat Allah tidak turun kepada suatu kaum yang ada terputus hubungan silaturahim di antara mereka. Itu Bu. Kadang itu takut kita duduk juga di masjid. Rupanya ada di antara kita nih yang udah lama tidak bertegur sapa Pak. Itu tidak turun rahmat Allah jadinya Pak. Awak udah capek-capek ibadah 10 hari terakhir Ramadan, gara-gara dia sendiri terbawa gitu jadinya. Tidak terima Allah karena dia memutuskan hubungan silaturahim. Dilarang oleh Rasulullah duduk bersama Rasulullah. Rahmat Allah tidak akan turun kalau ada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi baik-baiklah kita balik Pak. Ada saudara kandung yang kita berselisih, baiklah balik. Karena sehebat apapun ibadah Bapak Ibu, seamanah apapun kita, terputus hubungan silaturahim, maka amal itu tidak akan naik ke langit. Ini ajarannya berat nih Pak. Kalau bersedekah tidak berat kita Bu. Kalau kita bertobat kepada Allah tidak berat, mengucapkan istighfar, minta ampun pada Allah. Tapi memaafkan kesalahan orang Pak, itu beratnya minta ampun. Sedangkan ustaz sama ustaz banyak tidak berteguran kadang. Itu ustaz tuh Pak, apalagi jamaah. Sakit hatinya banyak, jadwal ustaz tuh dia yang sakit hati Pak. Banyak betul dia diundang orang, awak yang payah dia. Itikaf nama dia juga baru di masjid tuh. Wirid ini subuh dia juga. Sampai tidak bersapa Pak. Itu ustaz sama ustaz tuh Pak. Kata Bapak Ibu, ustaz somat viral itu semua ustaz suka. Enggak Pak. Itu kadang jahatnya hati manusia ini ya. Kata Bapak Ibu, iblis itu takut sama ustaz. Mana tak takut Pak. Ustaz dia tinggilah kedudukan iblis yang merayu tuh Pak. Jadi makin tinggi iman kita, iblisnya beda-beda juga pangkatnya tuh Pak. Jadi jangan dikira sama aja iblis itu semua, dia ada prajuritnya. Salah satu contoh Bu, ada prajurit khusus iblis itu dilatih selama 40 tahun Pak. Jadi setiap pendidikannya itu 40 tahun. Namanya kop-kop. Jadi kata Bapak, kita aja yang ada pelatihan-pelatihan tuh, iblis adalah pelatihannya Bu. Pengemis itu aja ada pelatihannya Bu. Cara memelas itu ada tuh Pak. Cara memelas yang baik, membuat orang hibah. Itu ada Pak, mereka tuh ada mentornya Pak. Cara meminta, cara memancing simpati orang. Dengan diam aja bisa dapat duit. Duduk aja gini di jalan tuh ada cara duduknya tuh Bu. Duduk aja.
Nggak usah minta, duduk aja. Tonton dalam Jalan Ponegoro itu Pak, berhasil semua Pak. Dia saling sharing nampaknya Pak. Muka kau tuh mungkin agak kurang memelas tuh, dia harus gini muka. Ada mentornya Pak. Bapak Ibu tahu nggak? Pakai mobil orang itu tuh Bu, bukan orang susah tuh Pak. Cuman udah dilatih wajah, mimik wajah, cara berpakaian, cara duduk. Dia karungnya itu gitu aja tuh Pak. Tapi berhasil dia Pak, dapat juga dia Bu. Banyak 30 hari ini bukanya enak-enak Pak perbukaannya, karena lebih-lebih Bu dikasih orang. Dikejar sama Satpol PP, rupa pakai mobil Pak. Ada tempat mobilnya parkir ke MTSN tuh Pak. Ada Marsa sana itu parkir, pakai sopir loh Pak. Banyak agak duit di mereka kadang teriawak leh. Orang yang ngasih payah hidup ya Pak. Yang dikasih pakai mobil Pak. Cuma mereka tuh dilatih, jadi ada mentor. Nah kop-kop itu tugasnya apa Bu? Misalnya ada keluarga yang sakit, kop-kop itu membisikkan, suruh hantar ke dukun itu dia Pak. Nanti dia masuk lagi ke dukun itu. Nah, jadi dia itulah yang membuat kita syirik tuh jadinya. Ketika kita sakit gigi dibisikkan, datang ke bapak tuh ada yang dipakunya ke dinding, nanti sehat. Nah, datanglah. Itu kan dia Pak. Nanti dukun itu dipaku ke dinding, masih terasa Bu, hilang. Nah, itu sugesti itu. Pergi dia naik balik penyakit itu dibuat ya. Nah itu mereka punya pasukan khususnya. Jadi ya, ustadz betul kena juga sama iblis Bu. Tidak ada takutnya itu. Ada orang yang sering dipercaya orang untuk menyimpan uang. Orang soleh taat ibadah. Seorang laki-laki dia mau pergi berhaji, dititipkannya lah uang kepada orang yang soleh ini, dan uang itu tidak sedikit Bu, 10.000 dinar. 10.000 dinar dalam bentuk kertas itu Bu, 54.000 lah satu dinarnya. Kalau bukan emas ya Pak ya, kalau emas satu dinar 3.578.000. 10.000 berarti sekitar 5,4. Lumayan banyak nih Pak, 54 juta atau 540 juta lah. Dia berangkat haji, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Dia pulang dari haji mau ngambil duit, rupanya orang soleh tempat dia menitip duit ini meninggal Pak. Dan saking amanahnya orang yang soleh meninggal ini Bu, istrinya aja tidak tahu di mana dia menyimpan uang itu. Gelisah lah yang punya duit nih Bu, kemana lah mau diikhlaskan, tidak mungkin, dia banyak. Dicarinya orang soleh di Mekah, ditanyanya lah, aku menitipkan uang 10.000 dinar sama laki-laki soleh yang sangat terpercaya. Cuman dia sudah meninggal dan ahli warisnya tidak ada yang tahu di mana dia nyimpan duit itu. Ada ndak amalan supaya aku bisa menemukan duit itu lagi? Kata ulama ini ijtihad saya pribadi. Air zam-zam itu kalau kita minum sesuai dengan niat kita akan dikabulkan oleh Allah. Ani coba kau nanti sepertiga malam habis tahajud pergi kau ke sumur zam-zam. Coba kau niatkan memanggil nama kawan kau tuh. Mana tahu dia kan orang soleh, niatkan keluar dari sumur tuh nanti suara dia untuk menjawab. Tapi ini ijtihad saya pribadi kata ulama. Cobanya lah Pak, habis tahajud pergi dia ke sumur zam-zam, dipanggilnya nama kawannya itu, tidak ada sahutan dari dalam. Iyalah kan ijtihad ulama pribadi Pak kan. Datang dia balik besoknya Bu, tidak ada keluar suara orang udah Syekh. Langsung Syekh dia mengatakan, kenapa kau kusuruh ke sumur zam-zam? Karena ruh orang-orang kafir itu berkumpulnya di sumur Barohud di Yaman. Jadi menurut aku ruh orang-orang baik itu ada di sumur zam-zam. Kalau memang tidak keluar di sumur zam-zam, coba kau ke sumur Barohud. Sumur Barohud itu sampai sekarang ada Pak. Kalau kita searching di Google sumur Barohud, di situ ruh orang-orang jahat dikumpulkan. Karena duit itu banyak, berangkat dia ke Yaman Pak. Belum tidak bisa ikhlas Pak, banyak masalahnya. Di sepertiga malam habis dia tahajud, sekali panggil aja keluar nama kawannya dari sana, suaranya Pak.
Tapi tetap ditanya kenapa kau berada di sini, duitnya langsung ditanya dulu, kok masalah banyak pak, di mana duit aku kau simpan. Nah, dia memang duit ini besar pengaruhnya. Ada yang tidak pernah tua di diri seorang manusia, panjang angan-angan dan cinta terhadap dunia. Nah, itu tidak pernah tua tuh. Bawa bapak mau sakarat, bu, dipanggilnya mama, iya pak, ini mama pak. Anak saya yang pertama, iya pak. Yang kedua, iya pak. Yang ketiga, ini pak saya pak. Yang keempat nih. Di sini kalian semua siapa yang buka toko? Nah, toko, oh ingat pak, dalam keadaan sakratul maut tuh pak. Toko yang diingat. Baru setelah ditunjukkannya, bu, uang tuh aku tanam di belakang rumah aku, kedalaman sekian, kau pergilah ke sana. Tapi kenapa suara kau bisa keluar dari sumur ini? Tolong sampaikan kepada saudari perempuanku, aku ingin minta maaf, sudah lama kami tidak bertegur sapa. Rupanya putus silaturahmi dengan adiknya, Pak. Tolong kau pergi ke rumahnya, sampaikan keadaanku di sini, mohonkan maaf kepadanya. Habis itu berangkat dia, bu, pulang dia balik, dicarinya ahli warisnya, kata bapak kalian di sini nimpunnya. Setelah dapat duit ditanya, ada adik perempuan bapak kalian, ada di sana, didatanginya lah, bu. Disampaikannya lah apa yang dia saksikan, apa yang dia dengarkan. Akhirnya adik perempuan yang mengatakan, aku minta ampunkan kepada Allah dosa-dosa abang aku, dan aku pun minta ampun kepada Allah karena kerasnya hatiku selama ini. Itulah bahayanya Pak ya, kalau kita tidak bisa memaafkan, kita pendendam, soleh betul kita, banyak amal ibadah kita susah. Dan dalam kehidupan nyata yang belum lama lagi di Pekanbaru nih, bu, ada ibu-ibu kesolehahannya itu Pak sudah teruji Pak. Sholat berjamaah ke masjid, karena udah tua-tua ibu ya, sholat berjamaah ke masjid. Cuman dia pernah putus silaturahmi sama suaminya, bu. Suaminya dulu mencari, sudah itu udah mulai tua, banyak sakit-sakit, nak mencari lagi, benci dia sama suaminya itu Pak, suruh tinggal rumah anaknya. Jadi bapak kalau udah tua ini siap ya lah Pak ya, kalau tidak menghasilkan lagi lah saya. Jangan banyak-banyak ulah Pak, jangan banyak-banyak ulah. Karena apa bu? Jangan kan kita lagi, istri-istri Nabi aja ada yang berkhianat. Istri Nabi Nuh tidak tahan miskin, dikhianatinya suaminya. Istri Nabi Lut tidak tahan miskin, dikhianatinya suaminya. Siapa betul ibu dibanding dengan istri Nabi itu tuh gitu bu ya. Jadi kalau udah ada pensiun nih Pak, pokok jangan bawa ulah Pak, baik-baik kan aja latih ibu tuh. Apa ya nanti? Kau udah nak menghasilkan nih, bengkek betul Pak. Kok agak terpahit kopi dia mela Pak tambahlah sendiri. Bisa ambil nasi, ambillah sendiri. Nggak usah tunggu-tunggu suruh. Kena nanti Pak. Udah tua-tua nih kalau kena marah tuh Pak, menggigil tangan dibuatnya. Dari ketawa bapak ada terasa saya tuh Pak. Aku betul yang disebut Ustaz diri aku betul, istri aku macam itulah tuh. Ibu yang ketawa juga saya yakin ibu nih, yakin saya nih. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya nih ibu ini, dia udah rajin sholat Pak, tapi dia memang pernah mengusir suaminya. Pencarian udah kurang bu, tinggal rumah anak, tidak ditegur sapa, sampai suaminya meninggal pun tidak boleh di rumah dia Pak. Akhirnya di rumah anaknya diselenggarakan. Ibu tahu hukuman dari Allah apa? Dipanjangkan Allah umur ibu tuh Pak. Jadi panjang umur itu jangan dikira itu dari Allah semua, kadang-kadang Allah marah Pak. Dibuat Allah kesusahan bu, sampai masa tua tidak bisa jalan lagi tapi tidak mau mati Pak. Habis itu apa bu? Pokoknya sering kencing di jalan, pokoknya dibikin Allah hancur masa tuanya bu. Kadang asal dia mulai turun-turun ke bawah dari dorong ke kursi roda, banyak ibu-ibu yang menghindar karena baunya bau kencing gitu Pak ya. Padahal lu taat ibadah bu. Sampai akhirnya diwafatkan Allah, sampai jadi pelajaran bagi orang, itulah akibat. Sama suami sendiri jahat, diputusnya hubungan silaturahmi sama suaminya. Jadi dia disakitkan Allah sampai tua itu Bapak Ibu, itu mungkin karena Allah sayang juga Pak untuk menghapus dosa-dosanya. Karena kan sakit itu penghapus dosa Bu.
Banyak kadang terlihat di masyarakat nih, ada lagi ibu-ibu bu ya, datang paling pertama ke masjid, pulang paling terakhir saking taatnya berzikir Pak. Tapi jahat bu, suka ngadu domba orang di masjid. Orang ngomong adu domba ini kan manis-manis. Aku bukan memburuk-burukkan orang nih ya. Nah, kalau tahulah kau apa yang dikatakan dia tentang kau tuh, tak enak makan kau. Ibu malas cerita aja. Kan itulah gayanya Pak. Itulah kelakuannya di masjid bu. Sedangkan ustadz aja dia adu dombanya bu, hampir kena tinju ustadz malam tuh lagi Pak. Kan ada di antara kita nih yang kulitnya keling Pak, hitam betul. Jadi ustadz ini menyampaikan, Bapak Ibu jangan kita berlidah keling. Maksud ustadz itu kata kiasan Pak, jangan suka berdusta, jangan suka berbohong. Ibu tahu pertanyaannya Pak? Sebentar ustadz, saya mau bertanya. Apa Bu? Gimana betul lidah orang keling tuh ustadz? Pakai orang Pak. Ustadz ini kan tidak nyambung, dia langsung dibilang pendusta. Itu ngamuk orang keling tadi bu, hampir ditinju orang tuh Pak Ustadz tuh. Itu kelakuan dia di masjid bu. Tapi paling taat bu, paling rajin ke masjid. Ibu tahu di masa tuanya itu apa kata ibu-ibu, perutnya sekeras batu Pak waktu memandikan itu, bolak-balik rumah sakit, bolak-balik rumah sakit. Nah, jadi ini kalau kita jahat tuh rupanya Pak dinampakkan kadang oleh Allah. Jadi orang-orang yang tidak mau bersilaturahim itu Bu, penyakit mulai banyak menyerang dia. Penyakit itu mulai banyak. Apa sebab? Secara ilmiah apa kata Profesor Dr. Masaru Emoto? Orang yang pendendam, orang yang penyakit hati, maka hormon yang dominan di kepalanya ada dua, hormon kortisol dan adrenalin. Dua hormon inilah pemicu sakit stroke, jantung, darah tinggi. Jadi suka dendam-dendam tuh. Aku nak mau tahu aku nak berbaik, nak baik laku. Memang tak perlu aku dia itu. Itu tuh hormon kortisol dan adrenalin banyak tuh. Masih berkelahi juga ibu sama orang itu bu. Sampai mati, saya tidak akan ada mau memaafkan dia. Saya kan mau masuk puasa aja kemarin bersalam tuh. Bersalam tuh pun aku kalau nak masuk puasa nak akan mau aku nih. Itulah sambil ngomong tuh Pak. Kadang bersalam tuh menghindar-hindar tuh Bu. Itulah kita Pak. Hebatnya iblis Bu. Dikasihnya kita sholat lah kalian rajin-rajin. Yang penting hati kalian aku buat bermusuhan. Dibuatnya iri hati, hasad dengki orang dibuatnya. Kadang ibu-ibu nih itulah Bu. Kadang tak iri orang dibuatnya. Saya tuh heran sama suami saya Bu. Ngapa? Dia sebentar ngirim duit, macam mana saya cara menghabiskannya? Sementara ibu yang mendengar ini hidup susah Bu. Itu sakit hati ya dengar Pak kan. Tadi pagi udah dikirimnya duit 5 juta, disuruhnya nghabiskan. Kan bingung saya, yang miskin ini mendengar ya, itu tuh yang buat sakit hati itu. Maka enggak usah cerita meninggi-ninggi ke orang Pak. Rendah-rendah aja lah Bu. Kadang orang udah berharap dengar cerita kita tuh Pak kan, banyak duit ibu nih. Asal tuh suka cerita-cerita anak deh saya tuh itulah ya. Menantu saya yang pertama itu kuliahnya di Virginia Commonwealth University di Amerika Serikat. Menantu saya yang kedua tamatan Perth Australia. Menantu saya yang ketiga. Menantu ibu apa? Nggak ada, dagang-dagang aja di pasar. Rendah ya, apa nggak sakit itu orang dengarnya Pak. Saya pernah udah kena rendahkan sama orang macam itu tuh Bu. Menantu saya yang keempat lah Ustadz lah dia berapa lah penghasilan Ustadz itu, diam saya. Ini saya yang kena. Nggak sadar ibu tuh Pak ngomong gitu Pak. Saya diam aja Bu. Jadi kita tuh jangan duduk meninggi-ninggi, jadi jangan pula membuat orang iri hati sama kita Pak. Karena kalau kita udah iri hati Bu, itulah dosa iblis yang pertama Pak. Karena iri kepada Adam, dengki kepada Adam. Jadi sesoleh apapun kita tak akan ada lagi. Kalau udah dendam, hormon kortisol dan adrenalin lebih dominan. Itulah membuat orang banyak kena stroke, jantung, darah tinggi Pak. Terlepas nih karena usia ya Bu ya, karena usia, karena faktor makanan terserahlah. Tapi hormon ini pemicu Pak. Jadi kalau kita lihat Bu, orang gila tengoklah damai hidupnya Pak, santai aja Bu, dia tidak ada bermusuhan sama orang Pak.
dimaki dia, gila kau nih, senyum dia bu. Coba lah, gimana dia mau sakit pak? Orang gila mana ada yang sakit bu? Makan sembarangan, tidak pernah mandi, tapi badan sehat pak, panjang umurnya pak. Dia tidak sibuk dengan urusan orang. Ibu cobalah ajak dia bergunjing, diam aja dia bu, tidak peduli dia pak. Orang gila itu sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi kadang itu fakta yang harus kita amalkan bu. Jangan suka ingin tahu urusan orang. Sehat kita macam orang gila gitu pak. Tidak ada virus yang masuk satupun. Kita pemikir bu, diburukkan orang, tidak tidur kita malam. Orang gila aja lah buruk-buruk kan dia. Udahlah gila, busuk, nak mandi kau. Senyum dia sama ibu tuh. Tidak ada peduli dia pak. Jadi kalau bisa kita orang normal digitukan orang pak, enak hati kita, jamin sehat pak. Tidak ada sakit-sakit hati sama orang. Tapi apabila kita suka pemaaf pak, tidak masuk hati kita pak. Dimaki orang kadang kita menung betul juga mungkin kata dia nih. Itu tuh bu ya, langsung bertukar hormon di kepala kita itu. Jadi dua hormon, namanya serotonin dan endorfin. Itu kekuatannya 100 kali lipat morfin pak. Jadi kalau kita dimaki orang bisa santai itu pak, itu tuh yang paling dahsyat pak. 100 kali lipat morfin loh bu. Orang butuh morfin untuk penendang, ini enggak cukup aja enggak penendang pak. Saya misalnya bu, yang paling tajam mulut ke saya ini kan pasti kakak-kakak saya. Itu kan biasa pak kita adik-beradik. Kau tuh bodoh. Iya ya kak, kenapa bodoh aku ya kak? Mati setannya langsung pak. Payah ngomong sama kau nih. Dah selesai. Jadi nggak usah masuk-masuk hati. Adik-beradik kan biasa tuh pak. Kalau abang saya, apa kakak saya ngomong kan biasa aja sama adik dia. Apalah dia hormat pula pak. Sedangkan ada ulama bu sedang ceramah, datang mak ke masjid, kau masukkan ayam dulu tuh, jangan cakap aja kau lari pulang pak, masukkan ayam sebentar dulu ibu saya masukkan ayam dulu. Dia ngajar dekat masjid dekat rumah ya. Nggak ada bagi emaknya, dia kan tetap anak-anak pak. Apa pula masuk hati. Jadi biasa aja sebetulnya bu. Ini kita nggak bisa dimaki orang, harga diri terlalu tinggi bu. Sakit hati. Tapi kalau kita gitu tuh bukan dimaki orang. Saya selalu ingat kata-kata cucu Rasulullah Zainal Abidin ketika dia dimaki-maki orang yang dalam masjid mau mukul orang yang memaki itu pak, kata dia jangan, hinaan dia terhadap saya itu sedikit, dia baru tahu buruk saya, keburukan saya yang lebih banyak yang dia tidak ketahui. Cobalah bapak ibu renungkan, siapapun yang menjelekkan bapak ibu sedikit dia baru tahu buruk gitu. Asli kita yang dia tidak tahu lebih parah lagi kadang. Cuman kita kan sok bersih gitu ya pak, tidak bisa dihina orang, tidak bisa dimaki orang. Itulah bu. Jadi kalau misalnya mau hormon serotonin dan endorfin di kepala kita nih banyak, udahlah baik-baik aja lah kita sama orang. Tidak usah sakit-sakit hati. Keles-keles sedikit macam kusut-kusut bulu ayam lah pak, sudah kusut beres balik. Itulah kusut-kusut bulu ayam kata orang itu bu. Karena itu akan menguntungkan diri kita sendiri pak, apabila kita menjadi orang yang pemaaf. Sehat badan, pikiran tenang, dimaki orang jadi renungan bagi kita. Ya betul kata dia, aku harus berubah nih. Itu ya bu ya, pemicu kesehatan. Kalau misalnya kita ini pak tidak pendendam, kita pemaaf, tidur kita pasti enak. Itu udah jelas tuh pak. Kalau orang tidak pendendam bu, dia tidur tenang pak, baru terlepak baru tidur dia bu. Kadang sakit hati kita dibuatnya. Diajak ngomong hilang langsung pak. Tuh hilang itu paling nikmat loh pak, hidup orang macam itu, dia tidak ada masalah bu. Jadi kalau kita tidur bisa seperti itu, keluar langsung 3 hormon, melatonin, setakolamin, agrinin, paropisin. Jadi rupanya makanya di Amerika tuh bu, orang sudah memaki-maki, tidak ada yang pendendam satupun pak. Coba lah ibu bayangkan, kita belajar kadang dari orang itu yang terlihat hidupnya bebas pak. Mereka sampai di rumah sakit tuh bu ya, orang-orang sakit parah dimasukkan nanti ke ruangan smiling room namanya, kamar senyum-senyum pak. Itu orang-orang sakit parah bisa sembuh pak, banyak ketawa, senyum. Senyum kan sedekah dalam Islam pak. Jadi asal nyaman jiwa nih, sehat badan kita. Kalau udah 3 hormon yang keluar bu,
Ketika kita bangun, walaupun tidur kita 2 jam, 3 jam, keluar HGH namanya, Human Growth Hormone, hormon awet muda. Karena Bu, biaya skincare mahal Bu, perawatan mahal. Apa kata dokter kulit Pak? Sehebat apapun pengobatan kami, kalau perempuan busuk hati yang berobat, percuma, kulitnya tidak akan pernah bagus. Karena orang iri hati itu yang pertama kali kena adalah kulit Pak. Makanya saya heran, nengok kulit bapak ibu ini kok muda-muda semuanya. Itu heran saya tuh Pak. Cerah-cerah, ceria-ceria. Nampak Pak, bapak ibu tuh orang tidak pendendam. Padahal sakit hati bapak ibu dengan ceramah saya ini sebetulnya kan. Tapi karena tidak pendendam tuh Pak, jadi terang nampak di wajah itu. Hadis yang masyhur yang sering kita dengar Pak. Rasulullah sedang duduk bersama sahabat. Lewat sahabat yang tidak terkenal di kalangan para sahabat. Habis beruduk menggendong sendal. Apa kata Rasulullah? Telah lewat ahli surga. Heran Abdullah bin Jabir, sebanyak dia hebat sahabat, ini tidak dikenal, kata Rasulullah dia ahli surga. Pertama biasa aja bagi Abdullah bin Jabir. Hari kedua sedang duduk Pak, di waktu yang sama mau sholat asar, dia lewat lagi gendong sendal habis beruduk. Ahli surga. Toh penasaran Abdullah bin Jabir, berarti hebat nih. Walaupun tidak terkenal, sampai hari ini Bu tidak tahu orang nama dia Pak, nama sahabat yang disebut Rasulullah. Abdullah bin Jabir akhirnya, kadang udah 3 kali sampai kebesokan harinya Rasulullah ngomong itu, iri dia Bu. Nah ini iri yang baik yang sangat dianjurkan dalam Islam. Iri melihat orang lebih taat dari dia. Nah itu yang harus iri kita Bu. Kalau orang renov-renov rumah itu tidak usah iri lagi. Ini kita itu yang kita iri. Udah tahu kakak pasir datang dari 2 truk ke rumah dia. Ngapa? Merenovasi teras lagi. Baru kemarin dapur. Itu yang dibahas yang duduk tuh. Apa ndak sakit kepala dibuatnya Pak? Suaminya berapa gajinya? Aku dengar-dengar ndaklah besar loh Kak. Gaji orang dibahasnya. Sampai pas pulang taraweh, suami Bang, abang jangan tidur malam ini dulu Bang, biar aku bikin kopi. Kita bahas harta siapa nih Bang, dari mana dia dapat lebih? Pasir 2 truk udah berapa kata abang, ngabis teras belakang tuh kemarin udah berapa tuh, pinjaman online dia nak dek, itulah matilah dia tuh Bang. Wah ya itu dibahas ya Pak, menjelang sahur Bu. Tanggung kita tidur nih Bang, habis subuhnya lagi itikaf dia berdua Pak, itikaf salah, begunjing itikaf ya Bu. Orang mengejar 10 malam terakhir itikaf Pak, dia berdua Bu sama suaminya. Itulah sakit hati itu Pak kan. Ini irinya iri baik Pak, pasti amalannya hebat nih. Abdullah bin Jabir datang ke rumah orang itu Bu, diikutkannya pulang. Aku boleh nak numpang tidur di rumah kau 3 hari? Ada masalah lah aku di keluarga. Pura-pura gitu dia Pak. Ya udah, numpang lah di sini. Diperhatikannya lah Bu, apa amalan dia nih? Ternyata kecewa Abdullah bin Jabir Pak. Amalannya cuma sholat jamaah ke masjid, pulang. Ngaji mungkin banyak nih, ndaklah Pak, ndaklah banyak baca Quran, zikir biasa aja, tahajud mungkin ya, ndaklah tahajud Pak. Kok bisa dia kata Rasulullah ahli surga? Setelah hari ketiga berlalu, apa kata Abdullah bin Jabir? Sebetulnya aku tidak ada masalah sama keluargaku. Aku tidur di tempat kau ini karena penasaran aku. Udah 3 kali kau lewat depan Rasulullah ketika kami duduk. Kata Rasulullah telah lewat ahli surga. Dan kau orang yang lewat tuh. Tapi setelah aku tengok amalan kau biasa aja, tidak ada yang lebih. Kata orang ini, kalau amalan aku seperti yang kau lihat aja. Cuman aku tuh tidak pernah menaruh iri hati, hasad, dengki kepada seorang muslim pun. Itu amalan dia. Dan sebelum aku tidur aku berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah seluruh orang yang menyakiti aku. Itu Pak, kadang kita yasin kan, orang yang ngomong-ngomong kita tengoklah aku bikin menanah mulutnya, baca yasin 3 kali nanti. Kita tuh susah Pak, terdengar orang yang menyakiti kita sakit agak lain bahagianya tuh Pak. Matilah dia, ada jelas aku udah rajin tahajud, udah diburu-burukannya aku sakit sekarang. Kita tuh nganggap itu Bu,
Allah tuh sayang sama kita dengan menyakitkan dia. Manalah ada doa melaknat orang yang dikabulkan oleh Allah, Pak. Itulah dari setan tuh. Nah, rupanya apa amalannya? Tidak pernah menaruh iri hati, hasad, dengki kepada seorang muslim pun, dan sebelum tidur dia berdoa kepada Allah, ampuni seluruh orang yang menyakiti aku. Makanya para sahabat tuh, Bu, ya, waktu Umar bin Khattab mau mencambuk tawanan, Pak, diludahinya muka Umar, Bu. Duih. Langsung ditaruh Umar cambuk tuh, Pak. Pergi dia ke belakang, dicucinya mukanya. Datang sahabat yang lain bertanya, kok malah habis diludahinya kok pergi kau, Umar? Waktu dia meludahi aku tuh emosi aku. Jadi aku takut kalau saat itu aku mencambuk dia, aku mencambuknya bukan karena Allah, karena dia meludahi muka aku. Makanya aku tenangkan dulu dia, itu yang mengendalikan marah tuh, Pak. Sampai aku tenang dan bisa menghukumnya karena Allah, bukan karena dia meludahi aku. Kalau kita, Bu, mencambuk orang di ludah muka kita turun 3 kali, 70 kali kita cambuk, kurang ajar kau ya, pula kau ludah kan, tambah, Bu, menjadi jadinya. Nah, itu yang penyakit tuh, itu yang susah kita tuh. Punyalah kita sifat yang sangat-sangat pemaaf ini, walaupun kadang sakit sebetulnya, tapi karena dampaknya besar bagi kita, bisa menyehatkan tubuh, Pak. Tidak mungkin Rasulullah bohong, Pak. Memperpanjang umur, memurahkan rezeki itulah maksudnya itu, Pak. Panjang umur dibuatnya. Baru-baru ini kejadian di Madinah, Pak. Bapak ini kaya, diuji Allah dengan penyakit yang sangat berat, namanya Rafat. Di Mekah sudah berobat, jadi dapatlah dia saran gitu. Kalau untuk ilmu yang lebih mumpuni dalam masalah penyakit ini, Bapak, kami rujuk ke Cina aja, karena Cina itu lebih mumpuni ilmu mereka daripada kami. Oh ya, enggak masalah, karena kan berobat itu kan tuntunan syariah, Pak. Kita pergi berobat, datang kepada ahlinya, itu betul, Bu. Ibu sakit, datang ke dokter, itu kan udah benar tuh, Pak. Jangan sakit cerita ke kawan, bertambah penyakit ibu, karena kawan ibu bukan dokter. Mengeluh kita ke kawan, lain rasa dada sebelah kiri aku nih, Kak, entah apalah sakitnya. Ponakan saya macam itu juga gejalanya tuh, Bu. 2 hari sebelum dia meninggal lah waktu itu, macam ibu nih lah sakitnya tuh. Itu menggigil ibu dibikinnya, Bu. Nah, itu tuh menambah penyakit tuh, Pak, gara-gara dapat informasi itu. Berangkatlah dia ke Cina, karena dia bukan orang miskin. Nah, jadi dia orang berada, berangkat dia ke Cina. Setelah dicek, kata dokternya, Pak, sudah sangat terlambat Bapak sampai ke sini, Pak. Karena dia seorang muslim, Bu. Jadi bagaimana menurut dokter? Dalam analisa saya, umur Bapak ini sudah tinggal hitungan hari. Alhamdulillah, akhirnya saya tahu. Nggak apa-apa, Dok, izinkan saja saya pulang ke negeri saya lagi. Tapi ini udah lumayan parah nih, Pak. Nggak masalah, saya akan nanti balik lagi. Yang penting kita usahakan aja dulu. Cuman izinkan aja saya pulang. Pulang dia ke Madinah itu apa yang dilakukan ya, Pak? Silaturahmi, Pak. Pergi dia ke seluruh keluarga dan familinya. Nah, itu yang dilakukan, kunjungan. Sampai dibilangnya, kalau umur aku tidak panjang, maafkan kesalahan aku. Pokoknya betul-betul satu-satu dalam 2 hari itu, itulah kerja dia, Pak, silaturahmi. Barulah dia pergi ke bandara. Di bandara nampak dia ibu-ibu sedang congkel-congkel tempat sampah, mengumpulkan makanan. Disuruhnya sopirnya berhenti dulu. Ditanyanya, Bu, ini makanan ini untuk apa? Untuk dimakan, Pak. Ini kan sudah kotor. Ikut saya. Dibawanya ke swalayan dekat bandara itu. Ditanya, pokoknya asal dia ngambil apa aja, nanti saya yang bayar. Jadi ditinggalkannya duit, Pak. Pokoknya ukurannya 1 kilo daging berapa harganya. Kan dia tidak tiap hari orang miskin makan daging. Nah, yang penting dikasihnya uang 1 kilo daging setiap hari. Ditransfernya selama 1 tahun. Dia sampai ke negeri Cina, dokter itu yang heran, Pak. Kok bisa sembuh penyakitnya? Sembuh total, Pak. Karena dia menggabungkan 2 amalan, Bu. Silaturahmi dan bersedekah. Itu tuh yang membuat orang tuh sehat, Bu.
Tengoklah Raja Salman tuh udah berapa umurnya tuh Pak, tapi masih kuat, suara masih bagus. Itulah amalan mereka tuh kan, orang-orang di Arab Saudi itu kan tidak suka Bu cerita orang, sakit hati orang, maka orang sering Palestina udah begitu mereka diam aja. Orang tuh tidak tipenya seperti itu Pak. Mereka tipe diam, tidak mau memaki. Kalau orang Indonesia ini kan netizennya nomor satu ditakuti di dunia Pak, mulutnya yang tajam Pak. Kalau didengarkan netizen Indonesia ini Bu, nak mau makan gitu dibuatnya. Orang tuh memang lihat lah Pak, mau dimaki dunia pun tengok diam dia. Dia tidak tipe orang yang menolong, membuka-buka gitu Pak. Dimaki orang mereka itu tidak respon gitu. Kita diserang orang terus, Arab Saudi negara banyak orang Islam tapi diam aja semuanya. Menurut kita mereka dengan cara berbeda Bu, kunut tidak berhenti-berhenti. Dari subuh sampai isya itu kunut mendoakan. Orang tuh pilih jalurnya seperti itu Bu. Cuman kadang kita langsung aja, seharusnya ada aksi, ada apa, sering seperti itu Pak. Mereka bukan tipe itu, makanya mereka tuh sehat badannya. Kita tuh ngapa penuh rumah sakit Bu, di Pekanbaru ini penuh Pak, banyak orang pendendam Pak. Dari situ kita tahu Bu, waduh ini pasti udah banyak orang pendendam, tidak mau lagi untuk meneladani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ketika sedang duduk bersama sahabat Pak, diperhatikan oleh sahabat, Rasulullah tersenyum Pak, sedang serius, tiba-tiba Rasulullah tersenyum. Ditanya oleh para sahabat, kenapa kau tersenyum ya Rasulullah? Diperlihatkan Allah kepadaku salah satu kejadian di hari kiamat. Ada dua orang yang sedang tertunduk di hadapan Allah, tidak berani mendongakkan kepala. Apa mau kau? Kata Allah kepada yang pertama, aku ingin orang yang di sebelah aku ini yang sering menzolimi aku di dunia ini, supaya semua pahalanya diberikan kepadaku karena aku sering dizoliminya. Yang membuat Rasulullah tersenyum itu apa perkataan Allah? Tidak ada kebaikannya, apa yang mau dikirim ke kau? Rupa memang jahat yang satu ini Pak. Tidak ada kebaikannya, apa yang mau dia kirim ke kau? Tiba-tiba kata para sahabat mulai berkaca-kaca mata Rasulullah menceritakannya. Berkaca-kaca itu karena apa Bu? Disuruh Allah lah, dongakkan kepalamu kepada orang yang menuntut ini. Pas dia mendongakkan kepala, nampak dia istana yang sangat indah. Dia bertanya kepada Allah, istana untuk Nabi seperti apa ini ya Allah? Istana untuk orang yang beribadah seperti apa ini ya Allah? Untuk orang yang berkata benar seperti apa ini ya Allah? Istana ini kuperuntukkan untuk orang yang mampu membayarnya. Siapa orang mampu membayar istana ini ya Allah? Kau pun mampu membayar. Caranya bagaimana ya Allah? Maafkan kesalahan orang yang menzalimi. Itu akan mendapatkan istana yang indah. Itu yang membuat Rasulullah berkaca-kaca mata itu. Rupanya dahsyat betul orang-orang pemaaf ini Pak. Besar dikasih Allah pahalanya itu Bu. Karena apa? Ini berat Pak, bukan mudah Pak. Itu yang saya sebutkan Bu. Kalau sholat kita mungkin udah bisa kita ngamalkannya, tidak berhenti-berhenti. Sedekah kita sepelik-peliknya masih mau sedekah, walaupun 2000 Bu. Doa nak tanggunglah panjang ya, biarlah, penting mau sedekah 2000 Pak. Cuman Bu, kalau 2000 itu doa-doa yang sakit-sakit flu itu bisa ya Bu ya. Bersin-bersin hidung selemo itu bisa sembuh Pak. Tapi kalau diabetes tidak bisa Bu, kecil betul 2000 itu 2 juta, 20 juta itu baru bisa sembuh tuh Pak, diabetes dibuat. Tolong juga imbangi Bu. Jadi kalau kita sakit itu makin parah, makin besar kita sedekah Pak. Sedekah tidak usah jauh-jauh, janganlah ibu nyumbang ke pesantren jauh-jauh. Yang dekat kita ini aja Pak. Masjid, wah kita bagus kan, tempat wudhu kah, apakah, bantu orang-orang miskin kah. Kadang kita ini aneh, tiba orang luar minta sumbangan ke masjid safari dia Pak, sudah itu di program kami Bapak Ibu begini-begini membangun, bukan main penyumbangnya semua Pak. Sementara di dekat masjidnya sendiri banyak yang harus dibantu lagi. Jadi tidak usah jauh-jauh pergi itu Bu ya. Kita untuk melunakkan hati kita, menyembuhkan penyakit, selain kita silaturahmi, kunjungan-kunjungan, ini juga akan membuat hidup kita itu lebih bersemangat. Kalau soal pemarah tuh sahabat pun pernah pemarah. Abu Bakar Siddiq tuh sempat ngamuk dulu tuh Bu. Waktu Ummul Mukminin Aisyah
difitnah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Jadi keluarga Rasulullah sendiri pernah kena isu itu, Pak. Yang menyampaikan isu itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Bapak Ibu, dia benci betul sama Rasulullah, Pak. Karena Rasulullah hijrah ke Madinah, gagal dia jadi raja di Madinah, maka dia sakit hati sama Rasulullah. Tapi dia tetap Islam, Pak. Sholat berjamaah, perang ikut, tapi dia benci sama Rasulullah. Sering ngadu-ngadu domba orang, Bu. Orang muhajir ini udahlah numpang di Madinah ini banyaklah ceritanya, berkuasa lah dia dari itu kelakuan dia, Pak. Sampai mau berkelahi orang dibuatnya. Dia inilah menyebarkan isu, Bu, Ummul Mukminin Aisyah selingkuh dengan Safwan. Hebat dia mengarang cerita itu, Pak, sehingga orang yakin. Terus apa, Bu? Rasulullah datang menemui Aisyah. Aisyah, kalau memang kau melakukan perbuatan keji itu, minta ampunlah kau kepada Allah. Ngamuk Ummul Mukminin Aisyah. Aku tidak akan pernah meminta ampun untuk dosa yang tidak aku buat, ya Rasulullah. Dari cara kau bicara kau sudah menuduh aku. Dari sini kita tahu, Bu, kalau ibu benar, bantah bapak, Bu. Jangan ibu tahan-tahan juga. Nanti berdosa kalau melawan suami. Ini Ummul Mukminin Aisyah, Pak. Kemana juga duit perginya lagi, udah bapak kasih sekian, duduk bapak sini biar aku jelaskan. Lawan, Bu. Kadang mengkek-mengkek bapak nih, Bu, kalau diam-diam kan dia, ibu lawan aja. Saya maka istri saya sering ikut, Pak. Kalau saya salah lawan aja, istri saya kalau betul dilawannya saya, Pak. Jangan didiam-diamkan mentang-mentang Ustadz kata ibu bersih dari dosa kami ini. Enggak, Pak. Kadang ada juga nyesal, saya ngapalah saya bawa istri saya ceramahnya, kira dapat dia semua ilmu tuh, Pak. Apa bilang kan boleh melawannya, ya juga betul boleh, Bu. Kalau enggak itu mengkek kita, Pak, kalau enggak dilawan nih. Kemudian, Bu, setelah itu menggigil tubuh Rasulullah, turunlah surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong ini Muhammad adalah dari kalangan kamu juga. Ketahuan orangnya jadi, ya, Pak, dengan Al-Quran menyampaikan itu. Ini berita bohong yang menyampaikan dari kalangan kamu juga. Itulah tersangkanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ibu tahu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul sakit, justru yang menjenguknya adalah Rasulullah. Itulah lapangnya hati Rasulullah. Umar bin Khattab sampai menarik jubah Rasul, jangan jenguk di Rasulullah, ini orang jahat. Kau doakan betul dia tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kau baca tidak dalam surah At-Taubah 80, istaghfir lahum Allah tastaghfir lahum. Kau mohonkan ampun untuk mereka Muhammad, atau kau tidak mohonkan ampun untuk mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka walaupun 70 kali minta ampun. Kata Rasulullah dalam ayat itu kan Allah membatasi 70 kali, Umar, biarlah aku doakan 71 kali. Itulah pemaafnya Rasulullah. Abu Bakar Siddiq meradang dia, Bu. Demi Allah, siapapun yang ikut menjelek-jelek karena aku, mau famili aku, mau orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berhijrah, tidak akan aku bantu lagi. Kalian buruk-burukkan anak aku kemana-mana. Turun surah An-Nur ayat 22 kepada Rasulullah. Wala ya'tali udlu fadli minkum wasa'ati ayu'tu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tidak boleh orang yang memiliki kelapangan rezeki bersumpah bahwa dia tidak mau menolong kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan berlapang dadalah. Itulah Islam tuh, Pak. Udah diburuk-burukkan orang, Bapak Ibu, udah disakitinya, tapi dia susah, harus kita bantu, Pak. Jadi jangan dikira ringan, Bu. Islam ini bukan sholat ngaji aja. Buahnya tuh, Pak, orang udah nyakiti kita tapi dia susah, harus kita bantu. Itu tuh yang paling berat. Nah, itulah rahasia para sahabat Rasulullah tuh, Bu, tetap sehat sampai tua itu, Pak. Mereka tidak ada masalah. Harga diri ini kecil bagi mereka, Bu. Kalau selama harga diri mereka yang dihina-hina orang, dia tidak akan masuk hati, Pak. Terserahlah mau dimaki orang, mau dihina orang, asal jangan kehormatan agama. Itu bedanya, Pak. Kalau kita kan harga diri kita yang tinggi, Pak. Kalau agama dihina orang tidak masalah sama kita. Tapi kalau harga diri kita, anak kita nonton TV di rumah orang dibelalakkan orang, mata itu ribut kita tuh, Pak. Sebetulnya biasa aja, Bu. Misal diusir orang cucu ibu,
Oh diusirnya nih, wajar lah kau busuk belum mandi dah masuk rumah orang. Cucu kita salahkan, jangan membela-bela aja bu. Sampai takut sekarang ustadz marah-marahkan anak-anak di masjid jadinya pak. Ngadu dia ke mamanya nanti ribut dia serangnya lah ustadz tuh gege lah ustadz tuh bu kan. Udahlah gajinya ada 2 bulan ndak bayar pak, makanya dia payah kena marah lagi sama jamaah pak. Maka banyak ustadz tuh sakitan dia di masjid tuh bu. Mau marah sama anak, kena amuk sama bapaknya pak, datang bapak ke masjid. Nah, jadi inilah bu ya cahaya keislaman kita untuk yang ketiga kalinya syarat jadi orang takwa itu tuh lah bu. Pemaaf, tidak pendendam, tidak ada perselisihan. Insya Allah pak, mulai kesehatan kita akan semakin membaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.